Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Danul Nasrullah dengan NIM 22000181415. Kali ini saya akan memaparkan materi terkait tugas keamanan komputer dengan nama materinya yaitu ancaman keamanan komputer, DOS dan DDoS attack. Pentingnya pembelajaran ini untuk di era digital sekarang. Pada presentasi ini, Anda dan saya akan sama-sama belajar terkait ancaman DOS dan DDoS, serta melindungi data penting. Yang pertama yaitu DOS atau DOS attack. Apa itu DOS? DOS atau dikenal juga sebagai Denial of Service adalah serangan cyber yang bertujuan untuk membuat layanan atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang ingin dituju dengan cara membanjiri target melalui lalu lintas yang berlebihan atau mengirimkan informasi yang menyebabkan suatu sistem atau website itu menjadi crash. Sedangkan DDoS adalah Distribute Denial of Service. Satu tingkat di atas DOS ini adalah suatu variasi yang lebih canggih daripada DOS, di mana serangan dilakukan dari sumber banyak. Maksudnya yaitu komputer yang disediakan ketimbang lebih banyak dibanding DOS. Melalui secara bersamaan, serangan ini biasanya menggunakan jaringan botnet yang terdiri dari ribuan perangkat yang telah disuplai. Oke. Perbedaan antara DOS dan DDoS DOS, DOS yaitu sumber serangannya. Serangan berasal dari satu komputer atau tunggal dengan kekuatan serangan, yaitu kekuatannya terbatas karena sumber dayanya juga terbatas. Dari segi kompleksitasnya, yaitu relatif eh, sederhana dibanding DDoS, karena hanya perlu mengatur pada suatu penyerangan, sistem penyerangan aja. Kemudahan dideteksinya lebih mudah dibandingkan dengan DDoS, dan diblokir dan mudah dapat diblokir karena berasal dari satu API saja. Cara kerjanya, cara kerjanya yaitu dengan menyerang dengan mengirimkan traffic berlebihan dari satu sumber saja. DDoS itu sumber serangannya berasal dari banyak komputer yang saya sudah singgung di awal tadi. Secara bersamaan, biasanya menggunakan botnet untuk penyerangannya. Dari segi kekuatannya, yaitu kekuatannya cukup besar dibandingkan dengan DOS karena berasal dari ribuan perangkat atau bahkan jutaan perangkat. Dari segi kompleksitasnya lebih kompleks karena memerlukan koordinasi dari banyak sistem dan botnet untuk menyerang suatu eh, sistemnya. Dari segi kemudahan dideteksinya lebih sulit untuk dideteksi dan diblokir karena traffic yang didatang itu sangat banyak dari API yang berbeda-beda. Dari segi cara kerjanya yaitu menggunakan jaringan komputer yang terinfeksi zombie atau bot, suatu istilah di dalam DOS, untuk melancarkan serangan yang secara terkoordinasi. Oke, jenis-jenis kategori serangan di dalam DOS atau DDoS terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama serangan volume based, yaitu serangan berupa UDP flood, membanjiri port secara acak dengan paket UDP. Yang ketiga yaitu IECMP flood, mengirimkan banyak paket isi ICMP dalam kurung ping yang berlebihan. Yang ketiga yaitu amplification attack, memanfaatkan shaper DNS atau NTP untuk memperbesar volume serangan. Yang kedua itu serangan protokol, beberapa ya ini SYN flood, mengeksploitasi HARDSEC, TCP atau IP, ping of death, mengirimkan ping yang berkurang lebih besar dari yang diizinkan. Smear attack yaitu memanfaatkan broadcast address untuk amplifikasi. Yang ketiga yaitu serangan amplification layer,
berisikan yaitu HTTP flood memanjari web server dengan permintaan HTTP yang valid. Slow Royce, Slow Loris yaitu membuat koneksi HTTP parsial dengan jumlah yang besar. Yang ketiga yaitu Zero Days DDoS yaitu memanfaatkan kerentanan yang belum diperbaiki. Biasanya itu berupa bug-bug yang belum diperbaiki, maka DDoS dapat masuk ke dalamnya. Berikut ada beberapa contoh kasus DOS dan DDoS. Ini yaitu contoh kasus DOS yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus Denial of Service Attack, DOS Attack, yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu serangan yang terjadi pada website Kaskus yang dilakukan oleh anak komunitas Jogja Free pada tahun 2008. Serangan ini berlangsung pada tanggal 16 sampai 17 Mei 2008. Serangan ini dilakukan oleh komunitas Yogyakarta Free, mengakibatkan situs Kaskusnya menjadi down, tidak dapat diakses dan koruput. Penyerangan ini mengakibatkan thread and thread yang telah dibuat terpaksa dikunci oleh administrator Kaskusnya. Untuk contoh kasus penyerangan DDoS, yaitu ini lingkupnya dunia. Pertama yaitu serangan DDoS pada situs CNN pada tahun 2014. CNN menjadi target serangan DDoS besar menggunakan botnet yang membanjiri servernya dengan permintaan yang berulang-ulang, menyebabkan layanan berita menjadi terganggu, akses sulit diakses, dan menurunkan kredibilitas oleh CNN-nya. Kedua yaitu pasti semua orang pernah tahu, yaitu serangan DDoS pada situs GitHub pada 2018. GitHub menjadi serangan DDoS yang masif, membanjiri server lalu lintas yang tinggi, mengganggu layanan akses pengguna, meskipun tim keamanan pada saat itu merespon dengan cepat. Selanjutnya yaitu serangan DDoS pada situs PlayStation Network. PlayStation Network ini sering terjadi target penyerangan DDoS yang mengganggu koneksinya, menyebabkan pemainnya kesulitan untuk mengakses layanan tersebut untuk bermain game. Selanjutnya yaitu serangan DDoS pada situs DYN. Ini terjadi pada tahun 2016. Serangan DDoS ini terhadap penyedia DNS DYN ini menjadi terganggu dan menyebabkan banyaknya situs-situs terkenal DNS-nya seperti Netflix, Twitter, Reddit, menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar dan ketidaknyamanan global. Oke, selanjutnya. Software atau hardware yang digunakan untuk DDoS atau DOS ini yaitu dari tools mitigasinya yaitu hardware yaitu 55, BIGP, BIG, strip IP, Cisco ASA, firewall khusus DDoS, load balancer. Dari segi untuk softwarenya yaitu bisa berupa Cloudflare, AWS Shell, Impreva, dan Akamai ProRes. Untuk tools monitoring analisisnya, yaitu bisa berupa Wireshark, SNORT, Nagios, dan SolarWinds. Ini sama aja. Oke, cara penanggulangan dan pencegahan untuk DOS dan DDoS ini yaitu bisa beberapa cara. Dari segi mitigasi teknisnya yaitu bisa menggunakan implementasi firewall dan IED, IDS atau IPS, bisa menggunakan juga rate limiting pada router untuk membatasi limit pada router Anda. Konfigurasikan black calling, menggunakan CDN, traffic filtering. Traffic filtering ini biasanya memfilter pada traffic yang tersedia. Kedua yaitu strategi pencegahannya bisa berupa monitoring traffic secara reguler,
Ya, ini bisa apa? Anda dapat melakukan monitoring setiap hari secara reguler berkala. Yang kedua itu membuat insiden respon plan. Yang selanjutnya itu backup sistem yang memadai. Ini sangat penting, backup sistem. Update dan patch berkala. Ini juga implementasi bandwidth yang manajemen. Nah, ini biasanya untuk memanage. Untuk best practice-nya yaitu Anda bisa dapat menggunakan layanan anti DDoS, mendistribusikan server, implementasi redundansi, melakukan security audit secara berkala. Oke, sebelum ini saya akan mensimulasikan cara DDoS yang saya ketahui. Ya, ini untuk source code-nya saya pelajari pada praktikum. Pertama kita dapat save ini dulu. Misalnya kita save-nya di mana ya? Saya di nih. Untuk ininya DDoS, ininya BAT untuk ininya. Apa namanya? Tipe filenya. Oke, simpan aja. Kita buka file yang tadi di semester 5 KK ini. Kita jalanin aja. Nah, untuk tampilannya begini. API hostnya kita dapat dengan cara kita buka CMD. Oh, bukan, salah. Kita buka CMD aja dulu. Administrator. Yes. Oke, untuk melihat IP dari suatu situs, kita dapat menggunakan NS lookup. Misalnya kita apa ya? Hmm, misalnya portal, misalnya kita portal WAD. Sebentar. Nah, ini portal WAD, kita salin ini, kita masuk ke CMD tadi, sini, kita paste di sini aja, hapus ininya, AC, ID, duh, bentar. Oke, oke, kita enter. Nah, ini didapatkan alamat address dari portal WAD, kita salin, kita masuk ke ini tadi, serangan PDS ini. Ini disclaimer ini jangan dilakukan ya sebenarnya. Bahwa kita ini sebagai sekedar pembelajaran. Kita paste IP-nya di sini, klik, oke. Ah, package size ini maksudnya tuh kayak ibarat berapa permintaan yang saya ingin lakukan ke alamat portal WAD ini, saya mengirimkan paket size-nya berupa misalnya saya mengirimkan sebanyak 1000 1000 nih. Oke, nih terjadi attacking server sebanyak 1000 kali. Oke, nih kayak begitu cara apa DDoS. Oke, untuk memberitakan counter check. Kembali ke Canva. Oke, untuk referensi pengetahuan materinya yaitu berupa saya mengambil referensi dari Cloud DKID, yaitu contoh penyerangan DDoS yang menggambarkan dalam sejarah IT, berbagi ilmu komputer bersamaan, dan beberapa apa namanya
referensi jurnal yang lupa saya masukin ke sini. Oke, melindungi dari DOS dan DDoS ini secara pencegahan dasarnya, untuk pencegahan serangan DOS dan DDoS ini penting bagi kita untuk menerapkan sistem keamanan yang berlapis meliputi penggunaan layanan anti-DOS, DDoS, atau CDN, konfigurasi firewall yang tepat, dan monitoring trafik secara rutin. Dari persiapan sistemnya, kita harus pastikan sistem selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru, terapkan rate limiting untuk membatasi jumlah request yang ada, dan siapkan backup sistem jika terjadi ada kekacauan atau sebagainya yang memadai. Ketika serangan terjadi, identifikasi segera sumber dan jenis serangan, aktifkan sistem mitigasi, dan hubungi layanan penyedia layanan internet ISP untuk penanganan lebih lanjut. Kesimpulannya, yang terpenting adalah memahami bahwa pencegahan selalu lebih baik daripada penanganan, sehingga investasi dalam sistem keamanan dan pemantauan yang rutin menjadi kunci utama dalam melindungi infrastruktur dari serangan DOS dan DDoS. Ya, di akhir video ini saya berterima kasih telah menonton video ini. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf pada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.